Okay, let's go. Okay, let's go. Negara tempat kelahiran Upin dan Ipin, ya, media Malaysia menuduh Erick Thohir dalang utama di balik pengaduan ke FIFA. Semalam kecoh pula persoalan adakah pemain-pemain baru Harimau Malaya ni berketurunan Malaysia. Tapi persoalan ni bukanlah datang daripada orang Malaysia, daripada jiran sebelah. Media Malaysia menuduh Erick Thohir dalang utama di balik pengaduan ke FIFA soal 7 pemain ilegal. Kita juga pernah kemarin, mohon maaf, dituduh kan nggak benar. Ada pertemuan presiden kita dengan presiden, ya kan? Ada jangan-jangan enggak. Kita udah sibuk kok sama Indonesianya. Kita nggak mau. Kita menginginkan sepak bola Asia Tenggara, Asia maju. Tetapi kita punya blueprint sendiri sebagai PSSI. Kita nggak mau ngeganggu PSSI lain gitu. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa pula kita ucapkan salam ye what's up untuk pakcik makcik di negeri Waham sana. Video kali ini kita akan membahas drama dokumen palsunya Harimau Malaya yang telah menjadi kucing garong. Ini nggak pernah habis-habisnya. Dan kali ini yang jadi kena korbannya Pak Erick. Baru aja dua hari yang lewat, ini di background saya taruh. 2 hari yang lewat, mereka AFC, si Windsor ngomong ini officially Vietnam yang lapor. Ya, heboh lagi Maledes. Terus kemarin positif lagi ngomong Pak Erick Thohir. Saya ngomong apa benda anyway. Siapa yang ngelapor is really doesn't matter. Itu nggak penting sekali menurut saya. Ya, kasus ini menurut saya menunjukkan sifat asli orang Maledes ini, betapa mereka denial syndrome. Itu Raja Petra, kalau nggak salah itu keturunan raja, dia ngomong. Orang Maledes itu punya penyakit denial syndrome akut tingkat dewa. Ini menurut saya membuktikan sekali. Ya. Sampai saat ini di kasus udah sampai ke KAS CAS, di saat seluruh dunia udah tahu bahwa itu memang murni penipuan, udah menjadi kasus kriminal antar bangsa, masih saja mencari kambing hitam untuk pembenaran. Kata orang Maledes itu mencoba menegakkan benang basah. Benang yang sudah basah kalau mau ditegakkan nggak bisa lagi. Ya, ini kelihatan childish, kelihatan suatu bangsa yang memang nggak punya harga diri ya begitu. Gentle lah sedikit, ya. Kalau orang Jepang melihat ini mungkin dia heran ya. Di Jepang ini kalau orang udah salah bikin malu begitu, untuk menunjukkan rasa menyesal mereka harakiri, bunuh diri. Kalau orang Maledes ini terbalik. Di saat mereka ketahuan berbuat malu, bikin salah, bukannya bertanggung jawab, malah sibuk cari kambing hitam. Ini menunjukkan, ini disgusting ya, menjijikkan menurut saya. Apa salahnya akui udah salah, emang kita udah salah. Terima hukuman, no further comment. Ya, nggak ada lagi komen-komen berikutnya. Ini enggak, dari dulu pertama who was in New York, si TMJ, si Sultan Johor ini nuduh Pak Prabowo. Ribut kan, sampai dia blok itu komen-komen dari Indonesia. Dia pikir dia sultan di sana itu bisa ngomong apa aja ya, sultan di Maledes. Di Indonesia jangan siapa aja bisa dirujak kalau salah.
presiden sekalipun, karena bangsa Indonesia itu bangsa pejuang yang merdeka. Jadi mereka nggak terbiasa didoktrin, diintimidasi. Nah, setelah itu, setelah nuduh presiden, sampai semua warga Malaya ini maki-maki Pak Prabowo, sampai semua kalimat kasar keluar, bisa dicek jejak digitalnya ini. Kemudian mereka salahkan kesalahan penulisan dokumen. Kemudian nyalahkan anggota siapa lagi itu keluar. Banyak lagi lah. Terakhir ini nyalahkan Vietnam, officially Vietnam. Nah, kemarin baru nyalahin Pak Erick Thohir. Menurut saya ibarat orang mencuri, kamu udah ketahuan mencuri, udah 100% pasti mencuri. Sekarang sidangmu itu sudah di pengadilan. Hukumanmu itu udah lihat, udah hampir dijatuhkan. Sekarang naik banding sedikit. Kau masih sibuk cari siapa yang lapor. Ini bodoh atau gimana? Ya, justru cari nambah-nambah penyakit menurut saya. Justru menunjukkan kekerdilan jiwanya. Apa ya? Kepengecutannya. Dan ini bikin orang tambah jijik gitu loh. Orang tadinya udah nggak peduli lagi dengan kasus ini. Udah mulai lupa, malah kesal lagi orang. Nggak Vietnam, nggak Indonesia, kesal jadinya. Melihat orang ketahuan mencuri, orang nipu jelas, malah cari-cari siapa yang lapor lagi. Kamu tuh udah mau dihukum, udah masuk penjara, udah mau dihukum. Sekarang aja kamu naik banding, hukuman saya yakin 90% tambah parah hukumannya. Nggak bakalan menang, dicas juga orang jelas. Udah nipu. Ya, ini luar biasa sekali menurut saya. Terakhir saya taruh nanti Abang Suheri, walaupun pertama dia marah, apa benda nih woi. Namun terakhir dia ngomong, nggak guna juga kita cari-cari siapa yang salah, siapa yang benar. Orang mereka memang terbukti nipu. Ini udah nipu, ketahuan, bukannya ngaku atau bertanggung jawab, malah sibuk cari siapa yang lapor. Lucu banget orang ini, betul. Ini bisa kita ukur kelas manusianya. Sebelum lagi si Windsor bikin opini-opini ayat penyejuk hati. Jelas salah. Apalagi Windsor ini. Dia nggak bisa ngomong begitu. Dia kan orang AFC. Harusnya dia ngomong berdasarkan hukum FIFA. Bukan bawa ayat penyedap hati para penggemar harimau kucing garong ini. Belacan ini. Belasahan berasa macan. Oke, itu saja video singkat hari ini. Ini luar biasa sekali menurut saya. Jadi nggak heran kita ya. Bangsa gimana itu ya. Dia menunjukkan sendiri betapa naif, munafik, childish-nya orang ini, bangsa ini. Ya, dia tunjukkan sendiri ke dunia. Ya. Kamu mencuri, ketangkap, udah dihukum di penjara, bukannya sibuk mau gimana caranya menjalani hukuman atau cari pengacara. Ini malah sibuk cari siapa yang lapor. Parah sekali kawan ini. Ini video penutupnya Bang Suheri dengan Pak Cik Gigi Ompong Spasi. Yang tanpa malu hukumannya ditunda kemarin. Pertama rame-rame ngaku pemain haram, memang nipulah. Tapi di saat CAS ngasih tahu bahwa hukum orang itu ditunda sedikit sampai selesai pengadilan ini, rame-rame jilat ludah sendiri, ngomong itu memang pemain warisan mereka.
Lucu. Nah, lihat nih Bang Suheri nih. Bang Suheri ini marah pertama tapi ujung-ujungnya ngomong nggak kisah lah. Siapa lagi yang lapor kalau udah salah kita terima. Cocok ini. Check this out. Adu domba dengan FIFA. Apa benda ni weh? Kalau sampai sekarang kau masih tak tahu pasal kes 7 pemain warisan Malaysia kena sanksi FIFA, baik tidur je bawah tempurung. Hari tu AFC cakap Vietnam yang buat aduan dulu. Tapi rumours panas terkini Eric Thohir lah dalang utama di sebalik segala saga ini. Bagi yang tak tahu, Eric Thohir lah Presiden PSSC dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia. Menurut sumber My News Hub, alang-alang orang dalam FIFA, Eric Thohir yang suruh orang buat aduan pada masa yang sama hantar dokumen kepada FIFA secara indirect. Vietnam yang buat komplain tapi dokumen adalah dari orang upahan Eric Thohir. Patutlah hari itu keluar kata-kata who was in New York. Kalau kau tanya pendapat abang, aku dah tak kisahlah bro. Vietnam ke Eric Thohir atau Monique yang buat aduan. Apa-apa pun kita masih dalam belenggu ni. Yang penting sekarang guys ialah keputusan khas dalam 10 hari. Berani kerana benar. Kalau kita bersalah tu terpaksalah redha terima ban. Pendapat korang macam mana? Komen.有人。